Tapi nggak ada hasrat pengen nyoba? Enggak sih. Oh enggak. Paling koleksi pribadi. Aduh. Damn! Jadi apa kuncinya kalau mau rame job? Tete gede. Oh, itu yang ngerasa tuh yang bikin aku bisa stay sampai sekarang gitu. Ya bahasanya kasar nggak murahan lah. Ya kan. Apa punya pasangan jadi susah diajak meet up? Iya, lagi bucin. Oh, lagi bucin. Tapi kamu seringan main di luar ya? Iya, aku kayak lagi banyak tur-tur juga sih gitu. Tur-tur. Tapi vibes-nya enakan main di luar apa di sini? Lebih enak di luar sih kalau untuk kerja ya. Kalau untuk hidup lebih enak di sini. Kalau buat hidup. Enaknya apa perbandingannya? Crowdnya sih lebih enak, terus kayak musiknya juga lebih genre musiknya lebih enak di sana gitu. Emang kamu bawain apa? Genre apa? Open format aja, aku ngikutin kayak mereka By sukanya request ya, lagu ikutin by request ya. Tapi keseringan yang bikin kamu comfort gitu bawainnya? Yang aku suka gitu, aku lebih suka kayak musik techno gitu, Wih. underground gitu lah ya? gitu, iya. Nah, aku lebih suka kalau untuk kerja di luar, tapi untuk living di sini, hidup di sini. Duitnya enakan di sini apa di luar? Di luar. Oh, di luar gede. Di luar gede, lebih gede. Cuma ya tetap buat hidup di sini sih juara, makanan enak-enak ya kan. Iya pasti. Terus banyak teman gitu-gitu. Kenapa nggak nyari residen di luar? Udah nggak kuat kayaknya kalau residen gitu, soalnya kan Nggak kuat nih? tiap malam kerja gitu kan kalau kayak event-event kayak aku paling kayak cuma seminggu 2 kali gitu, seminggu 3 kali, 1 kali juga masih oke gitu. Terakhir aku lihat kamu tuh bukannya lihat ya, mantau aja sih. Nge-DJ di bengkel deh kayaknya. Iya, bengkel. Berapa minggu yang lalu gitu. Iya, aku emang lumayan sering juga sih main di situ. bengkel? Sering main. Enak di bengkel? Enak, tempatnya gede kan di sana gitu, terus musik polisinya juga masih enak-enak banget gitu di sana. Tapi ada kalau di sini sama di luar, kalau event-event gitu di IC-nya banyakan request yang aneh-aneh nggak? Di luar sama di sini? Enggak sih. Perbandingan? Enggak. Untuk dress code? Nggak pernah di request. Kecuali kalau misalnya kayak event-event tertentu ya, misalnya kayak pajamas party gitu-gitu. Atau enggak Halloween baru itu mungkin di request gitu kan. Cuma dress code nggak pernah ini sih. Nggak pernah di request. Kirain harus terbuka, harus seksi. Kalau itu mah kayaknya emang pasti harus, maksudnya kitanya yang tahu kan gitu tanpa diminta gitu kan. Biasanya Harus benar. female DJ kan ya konsepnya seksi ya kalau dress code-nya biasanya. Iya. Cuma nggak tanpa di request, kita kayak yang udah ya emang baju-baju clubbing gimana gitu kan. Aku ada tuh teman aku nge-DJ, tadinya dia biasa aja kan, nggak terlalu laku lah kasarnya gitu. Iya bener, nggak terlalu laku, masih komunikasi sama aku. Giliran dia udah OP tete, udah bagus gitu ya. Terus banyak, schedule-nya udah banyak. Aku WA aja nggak dibaca sekarang. Itu ngaruh ya? Ngaruh. Apa gua harus OP sana? Got it!
Harus sih kalau aku bilang. Karena mungkin ya kalau sekarang main kita kalau orang awam ya mixtape aja nggak kelihatan gitu. Iya, kalau orang awam nggak kelihatan. Kalau orang awam. Kalau kita DJ juga, biasanya. Tapi kalau orang awam sih. Kalau orang awam kan yang penting, wah lu. Yang penting ya mereka ini aja, happy aja gitu kan. Dapet. Bener-bener. Soalnya aku ngeliat, kok ini dia ngelepas mesin terus. Ya mixtape, yang penting goyangan. Iya benar sih. Sawerannya makin kemarin dia habis terakhir main di mana ya? Malaysia deh kayaknya aku lihat. Bagus dia. Iya. Gua harus kayak gitu juga lagi. Iya sih. Yang penting cuan ya. Yang penting cuan. Tapi ada rasa capek main. Capek. Karena aku lihat ya, aku kepoin kamu. Kamu tuh udah termasuk lama loh. Lama aku udah lebih dari 10 tahun. Iya lama. Kalau dihitung-hitung Aku gitu liatin kan. kayaknya lama. Capek jenuh tuh pasti ada lah gitu. Pasti ada. Burnoutnya pasti ada gitu kan. Pasti. Nah makanya tadi kan aku ditanyain kan kenapa nggak ambil residen, aku bilang capek. Karena tiap malam kalau residen gitu kan kalau event cuma. Tapi kan kalau misalnya residen itu ada bendera yang dibawa gitu kalau kamu main di luar. Iya. Pasti. Dan aku juga orangnya tipe orang yang nggak bisa kerja di satu tempat gitu loh. Gitu. Jadi kayak emang kan kalau residen satu tempat gitu aku kayak bosen gitu. Kalau event kayak aku kan kayak main sok kemana gitu. Sama kerjaan aja bosenan. Nggak sama lagi enggak. Sama lagi enggak. Sama kerjaan bosen. Oh, kira nama pasangan bosenan. Nemplok juga. Enggak. Jangan lah ya, jangan sampai. Kirain ada request di sini biasanya kan aneh-aneh. Kalau nggak seksi kurang gitu. Kalau aku lihat ya. Mungkin kalau pas waktu awal-awal iya. Waktu awal-awal banget, waktu masih kayak ngerintisnya gitu kan. Kalau misalnya awal ngerintis 10 tahun yang lalu, kebanyakan malah 10 tahun yang lalu ya. Masih berani banyak DJ topless. Iya ya. Makanya kehantemnya tuh sebenarnya sama yang kayak gitu gitu. Jadi kita yang emang Real. harus bener-bener ya requestnya aneh-aneh lah. Terus bukannya gimana gitu kan, kalau dulu tuh kan kayak emang kita belum banyak yang tahu juga kan. Jadi kayak mereka tuh kadang ya requestnya suka seenaknya gitu kan. Terus kayak tawaran nge-DJ pun kan kalau sekarang tuh misalnya ntar kita main di sini tanggal segini, oh ya udah berangkat gitu kan. Kalau dulu tuh nggak gitu. Kalau dulu tuh misalnya ada tawaran DJ, di bawahnya tuh kayak khusus DJ topless, khusus DJ bikini gitu-gitu gitu kan. Ada yang kayak gitu-gitu kalau dulu tuh. Pernah kamu ambil? Nggak berani. Takut digebukin. Kirain berani. Nggak berani. Tapi termasuk seksi loh kamu kalau main di luar. Seksi, cuma seksinya itu bukan requestan mereka gitu, kayak emang ya udah kita pengen Passionnya. aja gitu kan. Emang kayak gitu. Terus kalau seksi gitu malah lebih ke photoshoot paling. Nah biasanya kan. Terus kamu kenapa baru masuk ke agent ini ya? Ini agent nggak sih sebutnya? Karena aku baru ngelihat kamu. Wih, aku kan lumayannya udah berhubungan lama sama nih agent. Wih, kok dia
lagi istilahnya iya Halloween akhir tahun tuh biasanya banyak kan makanya event-event. mungkin bakalan aktif lagi di Desember kali, karena kan itu sih Desember capek lu. Iya. Christmas iya, New Year iya gitu kan. Terus itu udah pasti full parah gitu kan. Dari Oktober sih sebenarnya. Iya, Oktober udah mulai ini gitu. Desember ininya kan peak-peaknya gitu. Gitu. Di Oktober ya. Namanya kan udah hidup sehat dulu. Terus kalau Halloween biasanya pakai apa? Tahun kemarin atau berapa tahun yang lalu kalau ngisi event? Tahun kemarin aku dapat Halloween itu 5 kali apa ya? 5 kali apa 6 kali? Sampean kita bingung mau jadi apa lagi. Sampai bingung mau jadi apa Dari lagi, gitu. move ke tempat satu ke tempat lain gitu? Iya, tapi di hari yang berbeda. Tapi misalnya kayak tanggal 25, 26, 27 sampai 30 gitu kan. Jadi itu 5 hari tuh eventnya Halloween semua, tapi gitu kan. Jadi kayak mau jadi apa lagi ya? Jadi apa lagi ya? Yang sampai bingung aja gitu mau jadi apa gitu. Tapi kalau guest star gitu lumayan nggak sih kalau di kita di Indo tuh? Untuk awal-awal enggak. Untuk awal-awal enggak. Kalau misalnya kayak udah mulai banyak yang tahu gitu kan, itu kayak lumayan ininya gitu. Bisa ngejamin juga lah. Bisa ngejamin. Cukup. Apalagi ketemu ini ya cowok yang suka gitu ya. Banyak tahu. Banyak lah itu tiap. Banyak. Tapi iseng, seru tahu. Iseng, seru tanggepin aja. Serem tahu, Seremnya? serem. Ya namanya apa ya? Apalagi mungkin kalau misalnya ketemunya di tempat malam gitu. Orang udah kayak kena alkohol lah apa. Kayak kelakuannya beda-beda gitu, ngerti gak sih? Ya, Banyak yang aneh-aneh Gak gitu. apa-apa, seru aja. Serem, iya. Tapi kan serem. mereka tujuannya ya satu pasti sama perempuan. Iya. Kalau nggak ngamar ya gimana? Iya benar, udah pasti aneh-aneh gitu. Tapi pernah tuh sampai ketemu cowok begitu. Sering. Sampai banget. diikutin, buntutin. Pernah. Wih, serem. Pernah, Kalau itu mah serem. lebih serem. Itu serem, pernah sampai bener-bener diikutin sampai depan kamar, diikutin sampai aku yang kayak lu mau ngapain gitu. Aku yang takut gitu kan, lu mau ngapain gitu kan. Itu mah udah serem nguntit. Iya serem yang sampai narik ada, yang sampai kayak gitu. Pokoknya ya ketemu berbagai macam, tapi yang masih sopan juga banyak gitu. Tiba-tiba belum ketemu, belum kamu okein ngajak jalan, tiba-tiba dia transfer ada gitu. Nggak ada sih nggak kalau ada. kayak gitu, nggak ada. Biasanya Kalau kayak gitu thanks ya event semalam. Biasanya langsung TF. nggak ada Oh, sih nggak. kalau yang kayak gitu. Biasanya kalau kayak gitu udah kebanyakan duit tuh orang tuh. Iya benar, udah bingung kan mau dimanain lagi duit. Kirain ada request, kamunya juga terima apa gimana? Berarti cuman photoshoot aja, terima seksi. Seksinya sih masih seksi yang Paling bikini, seksi lingerie casual. gitu. Bikini Nggak. aku Kurang. lihat tempat. Misalnya kayak emang itu di pantai, baru aku kayak ambil gitu. Bisa aja di studio belakangnya green screen. Tau nggak yang ngeri tuh banyak tawaran apa? Bikini di kamar, lu ngapain pakai bikini di kamar ya nggak sih? Ya mungkin sensasi mereka, fantasi mereka ngeliat kamu apa gimana. Iya ngerti, tapi tetep aja ngapain? Kebanyakan FG kan gitu buat koleksi mereka dong. Iya. Ya kan, bener. ada kan, buat Tapi koleksi. aduh ngeri. Enggak lah, selama nggak kurang ajar. Iya cuma takut sih, maksudnya kalau bikini mendingan di pantai gitu kan. Misalnya aku lagi di Bali gitu kan, ya udah oke. Sekalian ya. Sekalian gitu kan. Ya. Nude pernah ada tawaran nude. Banyak sampai sekarang tiap hari DM. Oh, penasaran kali. Iya tiap hari yang kayak di request DM gitu kan. Halo kak, terima photoshoot, konsepnya ini enggak gitu. Serem lah, itu kan yang gitu-gitu bisa dijual nggak sih fotonya? Bisa. Iya kan? Tapi Serem kan tau. tergantung kamu dulu kali. Kalau kayak gitu ada perjanjian hitam di atas putih. Tetap aja namanya file udah di orang lain Iya. kan, iya kan? Serem.
paling koleksi pribadi. Aduh. Tolol gitu, tolol banget. Kira gitu. Serem. Oh, berarti kamu di switch ya, lebih terima ke foto sekarang ya? Sekarang lagi ke foto dulu, terus bulan depan November sih Apa udah lagi mulai. pencitraan sama pasangan apa gimana? Enggak juga. Enggak juga, cuma emang kayak lagi pengen hidup sehat aja gitu. Karena bulan kemarin udah kayak begadang minum gitu kan, udah yang sampai udah berasa ke badan gitu. Oh jompo. Jompo, iya jompo. Eventnya sehari, kerokanya 3 hari ya kan. Udah berasa ya. Iya, makanya udah jompo gitu, terus akhirnya switch dulu. Tapi yang aku lihat ya, FDJ yang sekarang kebanyakan yang main-main tuh rata-rata 25 up, umur cewek-cewek 25 ke atas. Mm-mm. Kalau dulu kan banyak yang, kalau dulu ya kita ngomongin 10 tahun yang lalu, kebanyakan yang pengen tahu gitu, DJ cewek itu pengen tahu, kebanyakan main, dia masuk, kebanyakan malah bukannya masuk sekolah DJ, mereka Iya, otodidak. iya, Kalau kamu bener. otodidak apa sekolah? Dulunya aku belajar sama teman, gitu kan. Terus pas waktu udah mulai kayak, iya nih bisa menghasilkan nih, gitu kan, baru kayak sekolah DJ, gitu kayak gitu. Apalagi sekarang konsepnya tuh kebanyakan kalau cewek yang main tuh baru tuh saweran keluar. Tapi Benar, iya, benar. kalau cowok yang nggak main, walaupun residen jarang loh yang nyawer. Iya benar. Kalau udah ada cewek yang main, udah tuh keluar Langsung, tuh iya saweran. benar banyak, benar gitu. Aku perhatiin gitu, waduh, mau cewek guest star kayak residen, kalau udah ada main aja. Benar. Padahal lagunya sama-sama Iya, aja. udah gitu-gitu aja. Lagunya sama-sama aja loh. Malahan kadang tuh kalau misalnya kayak kita main di satu tempat gitu kan, terus misalnya di tempat itu tuh suka banget lagu A gitu, kita nggak ada filenya gitu kan, mereka request, kita mintanya ke residen cowok loh, ada lagu ini nggak ya gitu, kayak gitu. Ini kebanyakan gitu. Apalagi kalau udah berani kebuka-buka Isa, seksi kebuka gitu, aduh, Iya itu udah tuh sawerannya kencang benar makanya aset sih, cewek tuh aset, ya kan, kalau dada gede aset tuh bener buat cuan. bener, bisa jadi lah. Oh iya, aku ngeliat temen aku tuh sebelum OP, schedule-nya tuh bisa 2 bulan sekali dia isi. Tapi gila udah OP, wah gila, tiap minggu loh. Jadi seminggu itu dia bisa main 4 kali. Udah termasuk, aku bilang, wih, keren juga nih, tapi lupa. Jadi apa kuncinya kalau mau rame job? Tete gede. Kalau untuk FDJ ya. Gede. Oh. Kalau cowok yang penting ganteng. Iya bener. Itu Harus pasti. ganteng banget Harus atau ganteng. enggak harus unik gitu loh. Kayak tau kan ada DJ yang ini terus dia kayak buka baju gitu yang lucu-lucu. Tapi kalau waktu itu yang apa DJ cowok yang unik itu Ahda. Oh iya. Kamu kenal? Oh, Ahda tuh unik tuh dia tuh. Dia emang bagus lah. Iya, dia unik. Iya, dia bagus. Ahda. Terus kalau yang ganteng-ganteng Winky nggak kelihatan tua sih tuh, tapi Iya. Sama banyak lah DJ cukup cakep ya kalau yang tapi bisa lah, cuma 1-2 diinget tuh kalau Iya. DJ cowok. Tapi kalau cewek orang pasti langsung ini iya sih bener sih. kebanyakan yang gede-gede. Iya, Oh gitu ya. iya. Oh jadi biar diingat harus itu harus gede udah gitu. Pasti kalau cewek tuh seksi, gede, Bener gampang diingat. bener. Terus berani lagi jogetnya. Joget-joget sensual. Iya ke depan Berarti kamu joget jago dong? nggak bisa. Masa sih gini aja dong? Gini doang ya nggak bisa juga sama sekali. Masa sih? Nggak bisa, kayak kaku gitu badannya dari dulu nggak tahu kenapa. Kan pasti kan ke bawah dong.
joget tuh bisa, tapi kayak lebih ke joget yang loncat-loncat gitu, yang energik aja gitu kan, yang gitu-gitu. Cuma kalau kayak yang sampai bawah nggak bisa, kaku banget. Tapi bohong. Kirain. Kaku. Tapi kamu main dapat saweran pernah? Pernah, pasti pernah lah, pernah dapet Gede. sawer. Ada yang gede. Dari jumlah bayaran manggung ada gede. Lebih dari itu pernah. Sampai dulu aku pernah manggung di satu kota gitu lah gitu kan. Itu sampai ini dek DJ sebelahnya tuh ada tong sampah bersih gitu loh. Itu buat uang gitu di situ. Terus kayak udah penuh, manajer aku lari ambil tong sampahnya digituin gitu kan. Terus disimpan lagi sama dia kosong. Udah penuh, diiniin lagi gitu, ditumpahin lagi gitu. Gitu-gitu. Oke. Berarti kamu nggak terima, bukan yang nggak terima sih, nggak aneh-aneh lah ya nge-DJ ya. Enggak lah. On Iya. point lah ya gitu. Tapi malah itu yang ngerasa tuh yang bikin aku bisa stay sampai sekarang gitu. Ya bahasanya kasar nggak murahan lah. Ya kan. Ya bisa stay Iya. alhamdulillah sampai sekarang. Jadi kamu udah ya konsisten juga sama ini kamu kan, sama perform kamu konsisten. Perform aja gitu. Tapi kan dari dulu, dari zamannya CD ya, sekarang pakai Dulu USB. aku ngalamin. Dulu aku ngalamin waktu masih zaman pakai CD, jadi kayak ada orang request cari dulu. Cari Sekarang dulu. udah enak. Sekarang udah enak gitu kan. Terus kadang CD-nya kayak lecet dikit, Iya. lagunya ngung. Kayak gitu-gitu. Aku ngalamin zaman-zaman itu. Tapi sekarang lebih minimize kesalahan ya kalau main ya. Iya, lebih minim lah. Banyak kan orang-orang yang baru, misalnya school DJ gitu, sebulan baru bisa langsung berani loh main gitu loh. Iya. Tapi kebanyakan IO sih, IO anak-anak. Dulu juga aku sempet ngalamin zaman-zaman masih IO gitu-gitu, aku ngalamin waktu Tapi awal-awal. Free apa dibayar sih kalau IO gitu? Kalau kamu main? Sebenarnya dulu tuh harusnya ada bayarannya, cuma kayaknya gue ketipu. Ketipunya yang penting main aja gitu ya. Iya, jadi kayak ya udah, sebenarnya kan itu kayak profit sharing gitu kan. Jadi misalnya iya, kayak memang. kalau klubnya rame itu sebenarnya mereka dapat gitu. Mereka dapat. Dari total sales. Misalnya kamu target misalnya ya, malam ini 100 juta. Nah dari 100 juta itu kamu dapat 5%. Iya, nah gitu-gitu kan. Nah kayak ketipu deh. Kayaknya ya baru sadar sekarang gitu. Yang penting lu main aja gitu. Iya, kalau dulu tuh yang penting main aja, terus ini nguatin mental kan. Kalau dulu gitu. Karena beda kan, misalnya kayak pas latihan, wah udah nih, udah bisa banget gitu kan, udah lancar gitu kan. Pas nyampe sana, ih buyar lu. Ih, pasti lah. Demam panggung kan. Iya buyar tuh langsung. Demam panggung. Makanya kayak nguatin mental gitu dulu. Nge-freeze dong. Nge-freeze. Nge-freeze kayak, ini apa playnya mana gitu. Tapi kan pasti ada yang nge-backup di Kayak belakang. gitu-gitu, iya. Cuman awal-awal tuh main berantakan, ngaco parah, aku ngalamin juga gitu kan. Oh ya wajar lah, demam panggung. Iya, langsung ngeblank gitu kan. Terus misalnya harusnya ngeplay si DJ yang ini, malah kayak kebalik Berarti baliknya. pernah nabrak dong? Iya, kayak gitu-gitu. Oke. Berarti bagus sih. Berarti terakhir kesan kamu selama nge-DJ apa? Pesan kamu buat female DJ yang baru-baru apa? Aku pengen dengar. Ih, kesannya apa ya? Kesannya kayak Selama kamu jadi DJ itu kesannya apa? Apakah memang akan terus begini nge-DJ terus atau gimana? ya pengennya sih kalau misalnya kayak fisiknya kuat gitu kan, terus masih good, ya pengennya tetap Nge-DJ. nge-DJ gitu kan. Karena passion kamu di situ. Karena emang passion aku di situ gitu kan.
Terus selama ini sih kayak emang happy aja gitu. Sebenarnya kayak happy aja kan, karena travel dibayar, maksudnya kita traveling kemana-mana dibayar gitu kan. Terus kayak ya gitulah, kita bisa kemana-mana gitu kan. Terus kayak party juga, nyambil Nyambilan tapi dibayar. nyambil tapi dibayar gitu kan. Terus kalau pesannya sih Apa dong buat DJ yang baru? ya nggak bisa apa ya? Apa? Aku mau denger. Apa ya, kalau kayak Dari suhu nih, pesan dari Iya, suhu. apa ya, Soalnya aku ngeliat kamu, wih, mainnya apa ya terakhir? Pernah di Dubai deh. pernah Ya kan? pernah Wih, Dubai Qatar. sampai di luar loh. Berarti kan kamu udah tahu karakter mereka tuh suka yang musik kayak gimana gitu loh. Ya bagi aku ya udah termasuk go internasional itu kamu. Kalau pesannya apa ya? Pesannya apa kalau untuk Nggak tahu kak pesannya. main di Indo terus apa cara bisa main di luar tuh gimana, atau dapat agent kah, atau event organizer yang memadai apa gimana kayak gitu loh. Kok kamu bisa gitu loh main DJ tuh sampai keluar, itu gimana caranya? Kalau Kan siapa tahu ya DJ yang di sini punya keinginan main, gimana sih caranya bisa main sampai di luar gitu? Gimana caranya awal kamu bisa main di luar? kayaknya kalau itu mah kita harus kayak lebih ngerti how to do the business in this industry aja gitu. Kayak jalanin bisnis, karena kan yang tadi kakak bilang kan, kayak DJ cewek tuh banyak gitu, tapi banyaknya seksinya apanya. Jadi bukan cuma itu gitu sebenarnya, ya itu penting, penampilan tuh penting gitu kan. Penampilan tuh emang penting, tapi ya kita juga update skill harus gitu kan, update skill terus harus gitu kan. Terus kayak yang kedua ya harus tahu how to do the business in this industry-nya juga gimana gitu kan, biar grow terus gitu kan. Terus kayak perluas connectionnya juga gitu kan, perluas connectionnya. Jadi coba apply ke label-label yang di luar gitu, apply ke Itu label. dari kamu tuh? Aku Nge-apply Iya, ke aku luar. dulu Apa gitu. kamu punya asisten atau manajer? kalau dulu tuh aku awalnya dari ini, aku residen DJ radio di luar emang gitu. Terus tiba-tiba ada label yang narik, tapi labelnya label luar gitu kan. Awalnya tuh kalau aku dari situ gitu. Cuman ya kayaknya nggak ada ruginya juga ya nggak sih kalau kayak mereka apply direct gitu ke label-label di luar. Jadi gitu. Jadi kan kita tahu nih prosesnya gimana nih. Semua kan pasti ada proses. Iya benar. Terus kayak apa ya? Lebih fokus ke growth-nya gitu. Jadi kayak misalnya tahun ini harganya sekian gitu kan. Terus kayak mainnya pernah kesini. Coba difokusin tuh jangan berapa banyak gigs yang didapat dalam sebulan, tapi gimana caranya setiap tahun tuh kita grow terus gitu. Gitu. Oke, aku ngerti. Tapi kamu udah bisa setarain sama kayak Butterfly itu. Tahu. Iya. Kamu keseringan malah aku lihat kamu banyakan main di luar daripada di sini. Karena dulu aku sempet kayak emang stay di luar gitu kan tadinya gitu. Terus tiba-tiba COVID, ingat nggak orang Indo COVID. dipulangin semua nggak? Itu salah satunya aku. Yang dipulang-pulangin itu salah satunya aku gitu. Akhirnya dari situ masih coba keluar nih, cuman pas pulang itu karantina kan, karantina 2 minggu. Aku jadi kayak, alah ini ngapain gitu kan. Akhirnya udahlah di sini dulu gitu. Malah keenakan sekarang di sini. Terus kayak nyoba tur keluar lagi, jadi kayak nggak bisa lama-lama gitu. Jadi kayak pengen pulang. Iya, aku lihat kamu, wah ini mah seringan main di luar. Iya, dulu emang aku stay-nya emang di luar. Tapi bahasa udah ini dong, banyak dong. Enggak, bahasa Inggris dong. Oh, kirain sekalian gitu. Enggak bisa. Belajar sih dikit-dikit, cuma kayak pas udah nggak dipakai ya udah lupa gitu. Belajar dikit-dikit, ingatnya pas di sananya doang. Pas kita udah pulang nggak dipakai, lupa gitu, kayak gitu.
Dubai duit semua tahu itu. Benar. Iya, Cuma orang. living cost-nya Oh, tinggi juga. Air mineral botol gitu 200.000. Oh, dirupiahin ya? Ya kalau di Oh, rupiah gila. mahal banget living cost-nya. Cuman emang kalau untuk gigs di sana tuh bisa 10-20 kali lipat gitu. Buat nyari uang enak. Iya. Iya, sekarang aku lihat kamu main di luar. Iya. Oke lah kalau kayak gitu. Thank you. Thank you. Kamu dipanggilnya apa sih? Zabilia apa Zabila, gimana? Zabila. Oh, Zabila. Soalnya aku kadang-kadang spellnya beda sama kamu takutnya. Zabila. Mm-mm. Oh, Zabila bukan Zabilia. Bukan. Oh, Zabila. Zabila. Nama asli, nama panggung. Panggung. Oh, nama Panggung. Zabila. Tapi nextnya tahun ini habis apa? Halloween ada main di mana? Minggu depan aku ke Vietnam. Wih, Vietnam. Tanggal 5. Iya, tanggal 5 minggu depan ya? Iya. Minggu depan. Oh, Vietnam. terbang ke sana tuh. Terbang. Terus Berapa lama? seminggu. Kan aku nggak bisa lama-lama itu kan. Nggak bisa lama-lama karena kangen rumah apa kangen pasangan, udah itu aja sih intinya. Lebih ke kangen makanan sih Oh, kangen sebenarnya. makanan. Jadi kayak misalnya aku di Vietnam, pengen makan ayam geprek gitu. Di sana nggak ada ya. Bisa. Udah kayak enakan sekarang. Oke, thank you Zabila Thank atas you. kesan dan pesannya buat DJ yang lagi ngerintis nih. Yang penting jangan terpaku sama berapa banyak gigsnya, tapi lebih ke growth-nya aja gitu. oke. Thank you Thank you, Zabila. thank you. Thank you ya udah Thank you so much. mau ngobrol. Oke. Dah, jangan lupa guys di like, comment, and subscribe. Apalagi kalau mau lihat main-mainnya Zabila, langsung aja kepoin ke IG-nya. Benar.